Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel, Sobat DB. Pada pertemuan kita kali ini saya akan bicara tentang kaum Gen Z. Kaum Gen Z, atau agar lebih jelasnya kita sebut saja kaum remaja yang mungkin baru menamatkan perguruan tinggi, baru menjadi sarjana strata 1. Kita beberapa waktu lalu dikejutkan oleh suatu informasi yang menunjukkan bahwa tidak kurang dari 9 juta kaum Gen Z di negeri ini yang sedang menganggur. Tentu saja ini peristiwa yang sangat mengejutkan, karena kalau saja kaum Gen Z menganggur sejumlah 9 juta lebih, itu berarti menunjukkan bahwa sekarang ini kaum remaja kita, tunas bangsa kita sedang diliputi oleh kegalauan. Jumlah 9 juta lebih itu bukanlah jumlah yang sedikit untuk sebuah data pengangguran. Tapi ini terjadi. Yang perlu agaknya kita perhatikan, Sobat DB, apa yang menyebabkan kaum Gen Z ini sampai menganggur dan jumlahnya sampai sekian banyak. Sobat DB, kita perlu mencoba mengoreksi kenapa kaum Gen Z ini sampai menjadi pengangguran. Padahal mereka sudah susah-susah kuliah. Satu hal yang harus diperhatikan oleh kaum Gen Z ini, dia bisa jadi ketika menjadi mahasiswa atau setelah berada di tahun-tahun akhir sebagai seorang mahasiswa, mereka terlena atau terbuai oleh situasi ketika mereka berada di organisasi di kampusnya, terutama tentu organisasi ekstra kampus. Mereka di sana bisa jadi merasa sudah menjadi orang hebat, karena kalau aktif di organisasi, apalagi organisasi ekstra kampus, biasanya dia akan berkenalan dengan para pejabat pemerintah. Juga dia akan berkenalan dengan tokoh-tokoh politik. Dalam ini, Sobat DB, ada hal negatif yang tidak mereka sadari menghinggapi diri mereka ketika mereka terbuai oleh enaknya hidup di organisasi ekstra kampus itu. Apa itu? Mereka lupa memikirkan masa depannya, sehingga mereka sudah puas ketika mereka berkenalan dengan para pejabat. Apalagi para pejabat itu ketika ketemu dengan mereka menepuk-nepuk pundaknya sebagai pertanda bahwa pejabat itu memuji mereka. Mereka terlambung, serasa terbuai oleh mimpi yang indah karena dikatakan hebat oleh si pejabat yang menepuk-nepuk pundaknya. Demikian juga oleh tokoh-tokoh politik, apalagi ketika akan berlangsung pemilu, pilkada, atau pilpres sekalipun. Mereka ini terbuai oleh tepukan pundak tadi. Sebab organisasi ekstra kampus yang mereka masuki bisa jadi organisasi kampung mereka sendiri. Ikatan keluarga ini, ikatan keluarga ini, ikatan mahasiswa ini, ikatan mahasiswa ini, forum mahasiswa ini, komunitas mahasiswa ini. Banyak sekali organisasinya yang membuat mereka bisa berinteraksi dengan tokoh-tokoh
terutama tokoh-tokoh dari daerah mereka sendiri, di samping tokoh-tokoh yang sifatnya nasional. Mereka lupa kadangkala bahwa mereka itu ditepuk-tepuk pundaknya, dipuji-puji dengan mengatakan dia hebat, dengan mengatakan dia memang ini. Mereka lupa bahwa ada kalanya pujian itu dari politisi untuk bisa mereka itu bergerak mencarikan suara buat yang memuji tersebut. Dan mereka dipuji, ditepuk-tepuk pundaknya oleh pejabat. Mereka lupa bahwa ada kalanya untuk menina mabukkan mereka agar mereka tidak kritis. Dan ketika mereka terbuai oleh semua itu tadi, mereka larut di organisasi itu. Kadang-kadang yang memprihatinkan, mereka larut di sana bukannya untuk berlatih berorganisasi, bukannya mereka berlatih untuk bermasyarakat, tetapi hanya pergi duduk-duduk saja ke sekretariat. Begitu duduk-duduk di sekretariat, dapat jabatan ini, jabatan itu, mereka telah merasa hebat. Dan setelah mereka tamat, mereka tidak punya bekal apa-apa. Mau berbisnis, tidak bisa sama sekali. Mau bertani, tidak mengerti sama sekali. Mau buka usaha ini, usaha itu, tidak tahu sama sekali. Di sanalah mereka tertumbuh angan. Di sanalah mereka termenung dan duduk di rumah orang tua, menghabiskan rokok dari hari ke hari. Habis rokok minta pada orang tua, habis uang di kantong minta pada orang tua. Padahal kita sudah sarjana. Inilah agaknya yang membuat sampai menjadi jumlahnya 9 juta lebih kaum GZ menjadi penganggur. Dan fatalnya lagi, akibat mereka tidak pernah semasa kuliah mempraktikkan diri berusaha untuk yang nyata bagi kesejahteraan hidupnya, seperti mempraktikkan diri belajar berbisnis, belajar bertani. Karena tidak ada sama sekali. Mereka ketika mencoba melamar pekerjaan, ketika mereka bekerja, begitu mereka dipush, begitu mereka mendapat tekanan, apalagi kalau sempat mereka dimarahi, mereka putar balik, keluar dari pekerjaannya karena tidak tahan tekanan, karena tidak tahan dimarahi. Masa di suatu pekerjaan seorang tenaga kerja, seorang pegawai tidak boleh dimarahi? Mana bisa? Sebab kita di sana digaji. Tetapi kelemahan kaum Gen Z banyak sekali yang begitu mereka dimarahi oleh pimpinan, begitu mereka dikritik oleh pimpinan, besoknya keluar resign. Sobat DB, ini perlu kalian renungkan, terutama mungkin bagi kalian yang sekarang masih duduk di bangku kuliah. Kalian boleh berorganisasi agar nanti ketika sampai di masyarakat kalian tidak canggung berbicara, berdiskusi. Tetapi kalian tidak boleh larut di organisasi itu sehingga melupakan masa depan kalian dalam bentuk nyata. Kalian di samping berorganisasi perlu mempraktekkan diri kalian, mungkin berbisnis, mungkin bertani, mungkin juga jadi pekerja, bekerja sambil kuliah, bertani sambil kuliah, dan berbisnis sambil kuliah. Bekerja di sini jangan diartikan bekerja di kantor saja. Bekerja bisa jadi sebagai pelayan toko, bisa jadi tukang ojek,
bisa jadi tukang parkir dan sejenisnya. Agar nanti setelah kalian tamat, kalian tidak duduk tegak kemari canggung, tidak bisa bekerja apa-apa. Akhirnya kalian jadi pengangguran. Kebanggaan kalian sebagai seorang aktivis di organisasi, ada kalanya tidak bisa itu sampai kepada kalian setelah jadi sarjana. Sebab kebanggaan itu akan jadi semu ketika kalian setelah tamat, setelah menjadi sarjana, tidak bisa kerja apa-apa, tidak bisa usaha apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa, kecuali yang bisanya minta uang pada orang tua untuk beli rokok, minta uang kepada orang tua untuk pergi ke sana kemari. Kalian tak perlu bangga bahwa kalian jadi aktivis, aktif di organisasi ekstra kampus, kalau kalian tidak punya persiapan diri untuk menghidupi diri kalian dan untuk menghidupi anak istri kalian nanti setelah kalian berumah tangga. Ini nyata. Kalian setelah sarjana, kalian bekerja, atau kalian berbisnis, atau kalian bertani. Setelah itu kalian menikah. Setelah menikah punya anak, kalian harus membiayai anak dan istri. Ini dunia nyata. Kalau kalian hanya membangga-banggakan sebagai aktivis, sebagai orang yang dikenal oleh pejabat ini, dikenal oleh pejabat itu, dikenal oleh politisi ini, politisi itu tidak akan membawa dampak apa-apa. Kalau kalian setelah menikah, kalau kalian setelah punya anak, tidak bisa kerja apa-apa. Karena itu, di samping kalian menjadi seorang aktivis di kampus, kalian perlu menjadikan diri kalian menjadi orang yang mampu hidup mandiri. Saya dulu seorang aktivis. Semenjak dari bangku SMP sebagai ketua OSIS, sampai SMA, sampai kuliah, saya aktivis. Tetapi alhamdulillah, begitu taman SMA semester 1 di Perguruan Tinggi, saya sudah menjadi wartawan. Saya aktif di berbagai organisasi, baik intrakampus maupun ekstra kampus, sambil tetap bekerja sebagai wartawan. Dan sampai sekarang saya tetap menjadi wartawan, walaupun pernah juga menjadi pejabat. Dan semenjak saya tamat kuliah sampai sekarang, saya tidak pernah merasa menjadi penganggur. Sobat DB, dunia sekarang dunia nyata. Dunia yang tidak bisa hanya dihayal-hayalkan. Kalau kalian banggakan selembar kertas ijazah saja, lantas kalian banggakan pula bahwa kalian mantan aktivis organisasi ini, organisasi itu. Kalau itu saja yang kalian banggakan, sementara kalian menganggur, tidak punya kerja apa-apa, tidak punya usaha apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa. Anak dan istri kalian terniaya karena kalian tidak bisa membiayainya. Kalau sudah punya anak istri, atau kalian takut menikah karena tidak punya pekerjaan apa-apa, tidak punya usaha apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa, kalian nanti akan menjadi orang yang kecewa. Dan kalian bisa jadi termasuk kepada penambah 9 juta kaum Gen Z yang menganggur sekarang itu. Sekali lagi Sobat DB, persiapkan diri kalian semenjak di bangku pendidikan. Jangan sampai kalian hanya baru mempersiapkan diri setelah menamatkan pendidikan. Sebab kalau setelah menamatkan pendidikan, kalian mempersiapkan diri untuk menjadi orang mandiri, untuk bisa berbisnis, untuk bisa bekerja, untuk bisa menjadi petani.
kalian nanti akan kelabakan, kalian akan kecewa, kalian hanya akan menambah jumlah kaum Gen Z yang 9 juta lebih sekarang itu. Semoga ini dapat menjadi renungan bagi kalian kaum Gen Z. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.